Halo pemirsa, ini adalah video kedua saya dalam playlist berjudul Seri Belajar Bonsai, Perjalanan Bonsai dari Era Klasik sampai Kontemporer. Dalam video kedua ini, saya akan membahas bagaimana upaya Jepang untuk mempromosikan bonsai sampai ke Indonesia. Jadi dari Jepang ke Indonesia, dari Tokyo sampai ke Jakarta gitu. Apakah tiba-tiba masuk ke Indonesia ataukah ada upaya-upaya lain dari Jepang untuk menyebarkan misalnya sampai ke negara lain gitu. Nah, ada dua topik pembahasan. Saya akan membuat video ini menjadi dua topik, dua bagian. Bagian pertama, saya akan membahas bagaimana upaya Jepang untuk mempromosikan bonsai ke seluruh dunia. Nah, sementara bagian kedua, saya akan fokus membahas bagaimana bonsai itu bisa sampai masuk ke Jakarta, ke Indonesia gitu ya. Sampai perkembangannya di Indonesia dari masa ke masa. Sebelum memulai, silakan teman-teman yang mau buat kopi dulu. Sementara teman-teman membuat kopi, saya intro dulu sejenak. Masuk ke pembahasan bagian pertama, yakni bagaimana usaha Jepang untuk mempromosikan bonsai ke seluruh dunia. Nah, jadi yang dipromosikan oleh Jepang itu pada awalnya bukan hanya bonsai, tapi budaya-budaya mereka. Mereka menyebarkan budaya-budaya mereka gitu ke seluruh dunia. Bagaimana caranya? Nah, caranya spesifik untuk bonsai itu disebarkan oleh kurang lebih tiga golongan. Golongan pertama itu adalah oleh master bonsai atau ahli-ahli bonsai. Yang kedua oleh pemerintah Jepang, dan yang ketiga oleh organisasi bonsai. Nah, saya merangkum ada 6 fase perkembangan promosi Jepang dari Jepang ke dunia. Oke, kita bahas tahap pertama itu terjadi pada awal abad ke-20. Nah, ini adalah penampilan pertama bonsai di seluruh dunia, di mana terjadi di Paris itu pada tahun 1990. Nah, pameran ini menjadi salah satu penyebab bagaimana masyarakat dunia meminati bonsai. Nah, ingat tahunnya tahun 1990. Itu awal pertama kali ada di bonsai, ada di abad ke-20. Sekarang ini adalah periode kedua. Periode kedua terjadi pada tahun 1940 sampai 1950-an. Nah, ini terjadi pada pasca Perang Dunia Kedua. Nah, kalau tadi kan yang sesi pertamanya itu pada abad ke-20. Nah, itu perkiraannya pada saat bagaimana Jepang mungkin dengan Nazi gitu ya, berusaha menguasai dunia gitu. Nah, pada tahun 1940 sampai 1950 ini kan Jepang kalah nih. Jepang kalah sama Nazi, kalah sama oleh Rusia gitu kan ya. Nah, ini terjadi pada perang pasca Perang Dunia Kedua. Nah, apa yang terjadi dengan Jepang? Jepang pada saat itu mengalami pemulihan. Setelah kekalahan itu mengalami pemulihan dengan cepat. Ingat kejadian bom atom Hiroshima. Nah, itu kan bagaimana Jepang hancur, benar-benar hancur tuh. Sampai pasukannya juga mungkin ditarik tuh dari Indonesia. Nah, tapi setelah kejadian-kejadian itu, rangkaian kejadian itu termasuk kejadian di Hawaii segala macam. Nah, itu membuat mungkin pemerintah Jepang berpikir dengan cepat. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pulih dengan cepat. Nah, dengan kepulihannya tersebut, pemerintah Jepang itu
berpikir bagaimana untuk melakukan diplomasi dengan negara-negara lain. Nah, salah satunya dilakukan dengan budaya. Nah, akhirnya pada tahun 1940 sampai 1950-an, sekitar segituan, budaya termasuk di dalamnya itu bonsai, nah dijadikan alat untuk strategi diplomasi Jepang ke seluruh dunia, ke negara-negara lain ya, bukan Indonesia aja. Oke, dari tahun 1940 sampai 1950, nah kita sekarang beralih ke periode berikutnya, yaitu masa pada tahun 1950 sampai 1960-an, kurang lebih segitu pada kurun waktunya ya. Pada saat itu apa yang terjadi dengan Jepang? Nah, khususnya dalam dunia bonsainya ya, pameran dan demonstrasi bonsai itu sudah mulai digaungkan di dunia internasional. Yang pertama pada tahun 1952, Japan Bonsai Organization, atau mungkin yang dalam bahasa Jepangnya Nippon Bonsai Kyokai, mulai didirikan. Nah, organisasi ini juga semakin memperkuat diplomasi Jepang ke negara-negara lain melalui jalur diplomasi ya, jalur budaya gitu. Nah, apalagi dampaknya? Dampaknya pameran-pameran dalam skala internasional ya, karena kan organisasinya udah ada tuh, organisasi bonsainya. Nah, dampaknya apa? Pameran-pameran semakin gencar juga di dunia-dunia gitu, di negara-negara lain. Nah, harusnya semakin besar pula tuh mempromosikan bonsai ke seluruh dunia. Oke, lanjut cut. Oke, sekarang di perkembangan bonsai di era tahun 70-an sampai 80-an ya. Setelah tadi pada periode sebelumnya pameran sama organisasi bonsai juga didirikan tuh ya. Nah, sekarang apa yang terjadi pada tahun 70 sampai tahun 80-an ya? Kursus dan pameran oleh ahli-ahli bonsai itu mulai digaungkan. Karena pamerannya udah, promosinya udah lebih gencar juga. Nah, apa yang terjadi pada tahun 1970, Japan Bonsai Association, atau apa ini kalau kita singkat mungkin JBA mungkin ya, mendirikan kursus-kursus internasional ya, tarafnya internasional untuk penggemar-penggemar bonsai yang ada di luar Jepang. Nah, kursus-kursus mulai digaungkan ke seluruh dunia tuh. Kalau tadi kan hanya pameran. Nah, sekarang tahun 70-an itu sudah mulai ke edukasinya tuh, ke kursus. Jadi masyarakat, kalau udah ada kursus berarti kan kita udah ada gambaran bahwa masyarakat dunia menyambut baik bonsai ini gitu. Apalagi waktu ingat kejadian pertama di Paris tadi, itu karena antusiasnya bagus ya, dari awal mungkin bonsai terus digaungkan sama Jepang gitu. Nah, selain itu pada tahun 70-80-an apa yang terjadi? Pameran internasional dan konvensi bonsai semakin diadakan, memberikan kesempatan bagi seniman bonsai untuk berbagi baik pengalaman maupun pengetahuan mereka gitu. Nah, oke, itu yang terjadi tahun 70 sampai 80-an tuh. Oke, ini adalah periode kelima, yaitu tahun 90-an sampai sekarang. Nah, pada periode tersebut, karena ingat revolusi industri di Inggris ya, revolusi industri di Inggris mungkin ya menyebabkan perkembangan industri yang begitu gencar ya, termasuk di dalamnya adalah teknologi dan komunikasi. Mungkin ya, saya nggak tahu tuh pada periode itu TV bagaimana, tapi nah Jepang udah mulai menggunakan sarana teknologi dan komunikasi mungkin tahun 90-an, radio, TV gitu ya, masih zamannya radio TV itu gencar tuh digunakan Jepang untuk mempromosikan budaya, termasuk di dalamnya itu bonsai. Nah, mungkin masuk tahun 2010 gitu ya, sekitaran segitu, itu jalannya lewat internet pun termasuk gitu.
Jadi usaha Jepang tuh menggunakan berbagai cara gitulah untuk mempromosikan bonsai. Tujuannya apa? Agar interaksi dan tukar informasi antara seniman bonsai yang ada di Jepang dan di luar Jepang itu terjalin gitulah. Selain itu apa? Selain itu ya pameran bonsai juga terus digencarkan gitu oleh Jepang untuk mempromosikan Jepang, untuk mempromosikan budaya Jepang, yaitu bonsai gitu ya, mungkin termasuk suseki dan lain sebagainya ya. Oke, cut. Sekarang masuk ke periode ke-6. Ini sebetulnya bukan periode waktu, tapi periode kesimpulan untuk pembahasan di bagian pertama, yaitu bagaimana Jepang mempromosikan bonsai ke seluruh dunia. Nah, bagian ke-6 ini saya beri judul peran bonsai master, bonsai ya, seniman bonsai master dan komunitas global. Banyak ahli bonsai terkenal dari Jepang seperti Masahiko Kimura, terus ada Kunio Kobayashi mungkin ya, menjadi duta bonsai di seluruh dunia. Mereka apa yang mereka lakukan? Mereka mendemonstrasikan, melakukan seminar, melakukan pelatihan, ya intinya berbagi keahlian mereka ke seluruh dunia. Termasuk yang baru terjadi di Indonesia tuh beberapa bulan yang lalu, demonstrasi oleh Kunio Kobayashi. Dia adalah master bonsai dunia. Kalau yang belum nonton, itu seminarnya ada di video saya tuh, udah saya buatkan beberapa part. Ada kurang lebih sekitar 8 pohon yang dia pegang. Setiap pohonnya saya usahakan videokan tuh. Bisa dicek di playlist saya, di seminar oleh Kunio Kobayashi. Lalu komunitas bonsai global menjadi semakin aktif dan terorganisir dengan pameran, konvensi, dan pertukaran budaya yang terus berkembang. Seiring berjalannya waktu, upaya kolaboratif antara individu, organisasi, dan pemerintah Jepang telah berhasil mengangkat profesi bonsai ke tingkat internasional, menjadikannya lebih diapresiasi di berbagai aspek, dan di belahan dunia. Ini adalah bab 2 atau pembahasan kedua dalam video ini. Ini adalah perkembangan mengenai bonsai di Indonesia. Kapan awal masuknya sampai bagaimana perkembangannya di Indonesia. Nah, saya coba rangkum. Kapan sih bonsai masuk ke Indonesia? Menurut Bapak Hendra Gunawan dalam bukunya yang berjudul Bonsai Mengenal, Memilih, dan Memelihara. Nah, Indonesia tuh sebenarnya udah mengenal bonsai pada perkiraan tahunnya itu 1940. Nah, ingat tadi kapan bonsai dipromosikan pertama kali oleh Jepang? Nah, itu kan terjadi pada abad ke-20, terus di awal-awal itu pada tahun 1940 sampai 1950. Nah, itu kan awal-awal ini seirama gitu ya. Ternyata di Indonesia pun termasuk menjadi salah satu negara yang udah kenal bonsai ini dari awal gitu. Nah, lalu siapa yang yang mengenalkan atau yang tahu bonsai pada tahun 1940-an itu? Nah, ini ternyata di Indonesia mirip nih sama di Cina sama di Jepang juga. Ini hobi-hobi eksklusif yang dimiliki kalangan tertentu aja. Jadi emang belum masyarakat, karena yang menyukainya, yang tahu bonsai itu baru kalangan elit Indonesia lah, kurang lebih seperti itu. Ini mirip kan sama perkembangan di Cina. Di Cina kan juga awalnya sama orang-orang kerajaan, termasuk di Jepang pun seperti itu, orang-orang di kekaisaran gitu ya. Nah, siapa yang pertama kali memperkenalkan Jepang? Ya sebenarnya banyak kemungkinan ya. Ya bisa oleh tentara Jepang yang ada di Indonesia, atau sengaja oleh pemerintahan Jepang. Tapi menurut salah satu sumber, nah kemungkinan tuh bonsai pertama kali diperkenalkan ke masyarakat Indonesia itu oleh pecinta tanaman yang memiliki hubungan dengan komunitas internasional
atau melalui pengaruh seni yang dipromosikan oleh Jepang. Nah, itu kemungkinannya seperti itu. Jadi ada orang nih, baik dari Indonesia atau dari Jepang, yang punya koneksi internasional mengenai tanaman gitu ya, atau ya Indonesia memang terdampak oleh promosi yang dilakukan Jepang gitu. Karena itu kan terjadi di awal-awal, itu kan kira-kira pada masa pasca atau sebelum atau sesudah Perang Dunia Kedua ya, kurang lebih gitu masanya. Tapi yang sedikit mencengangkan, ternyata saya nggak tahu ini referensinya dari mana, karena tulisannya banyak beredar di internet. Ternyata di Indonesia pun ada hal yang mirip dengan bonsai. Nah, namanya itu adalah petetan. Nah, ini dikenal oleh masyarakat orang Jawa Tengah. Petetan merupakan kegiatan menanam di dalam pot. Nah, kalau kita tinjau secara etimologi, ini sangat mirip dengan bonsai. Mirip, emang mirip. Nah, tapi karena bukan bonsai, kita harus cari tahu perbedaannya itu apa. Nah, kalau saya lihat-lihat gitu ya, apa bedanya bonsai sama petetan yang ada di Indonesia? Nggak tahu saya perkembangannya petetan di Indonesia tuh kayak gimana. Nah, ada perbedaan. Nah, sebelum kita bahas perbedaan, persamaannya dulu. Persamaannya sama-sama dia menggunakan ilmu botani. Nah, perbedaan kedua itu bonsai menggunakan estetika. Nah, mungkin petetan minus estetika. Itu aja mungkin perbedaannya. Kalaupun ada estetikanya mungkin nggak sedalam bonsai. Mungkin seperti itu, hanya perkiraan. Nah, lalu pada tanggal 31 Agustus tahun 1979, kurang lebih sekitar 39 tahun setelah bonsai masuk ke Indonesia, nah, barulah organisasi bernama PPBI atau Perkumpulan Penggemar Bonsai di Indonesia didirikan. Nah, siapa pendirinya? Pendirinya adalah Bapak Sugito Sigit. Nah, berarti ya kita mungkin bisa menyebutnya kurang lebih Bapak Bonsai Indonesia mungkin ya, karena sejauh ini PPBI organisasi terbesar bonsai di Indonesia. Nah, pada saat itu anggotanya itu ternyata baru cuma 7 orang pemirsa. Jadi ada satu ketua, 7 orang anggota. Berarti kurang lebih ada 8 manusia tuh di situ tuh yang menguatkan bonsai gitu ya, melalui organisasi bernama PPBI. Nah, yang mengejutkan apa? 16 tahun kemudian, pada tahun 1995, PPBI ternyata menunjukkan keseriusannya bagaimana mempromosikan bonsai di Indonesia. Nah, buktinya apa? PPBI yang tadinya hanya beranggota 7 orang, sekarang sudah memiliki 44 cabang, menyebar di seluruh Indonesia dengan anggota lebih dari 10.000 orang tuh. Itu dengan jarak 16 tahun, berapa kali lipat tuh dari 7 anggota. Sampai pada tahun 2013, kenaikan anggotanya itu mencapai 4 kali lipat atau sekitar 40.000 orang. Nah, PPBI memang nampaknya sampai saat ini menjadi organisasi terbesar di Indonesia. Nah, mungkin kalau di dunia ini salah satu yang dipertimbangkan. Kenapa ya? Ingat, Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi terbanyak. Ya, mungkin di atas Indonesia ada Cina sama Indonesia tuh, nggak tahu. Tapi saya perkembangan organisasi bonsainya seperti apa. Tapi karena di Indonesia cukup bagus, ya mungkin salah satu yang terbesar di dunia itu PPBI. Tapi kalau ada yang nanya, apakah ada organisasi lain di Indonesia yang bergelut di dunia perbonsaian? Jawab saya ada. Contohnya saja ada Ruby, terus ada Asosiasi Klub Seni Bonsai Indonesia atau disingkat Aksi Sain, terus ada Bonsai Siwalan Club, dan ada Black Caesar dan lain-lain. Tapi saya nggak tahu keaktifannya di keseriusannya
seperti apa gitu ya. Karena kalau saya tinggal di Jawa Barat itu di Cimahi sekitaran Bandung, saya nggak mendengar ada organisasi seperti itu. Tapi kalau kita lihat di internet ada. Nah gitu. Lalu sama mirip sebenarnya dengan bagaimana promosi yang dilakukan oleh Jepang ke Indonesia. Di Indonesia pun bonsai ya dipromosikan melalui pameran-pameran yang rutin digelar gitu. Nah mungkin teman-teman kalau yang sering pantau mungkin di internet ya, di Facebook, hampir tiap minggu ada aja itu pameran. Selesai di kota Bandung, ada di kota Sumedang. Selesai di Sumedang, ada di Bojonegoro. Di Bojonegoro, pindah lagi ke Semarang. Dari Semarang, pindah ke Jogja. Dari Jogja, pindah ke Bali. Terus, bahkan kadang ada yang waktunya bersamaan gitu. Nah, itulah bagaimana bonsai dipromosikan di Indonesia. Nah, ada beberapa kejadian yang menjadi catatan historis. Misalnya pada tahun 1985, PBBI mewakili Indonesia menjadi anggota Nippon Bonsai Kyokai. Nah, tadi kan juga pada beberapa tahun sebelumnya Jepang mendirikan organisasi bonsai. Nah, ternyata pada tahun 1985 PBBI sudah menjadi anggotanya. Nah, itu kan organisasi Nippon Bonsai Kyokai itu atau Japan Bonsai Association itu didirikan pada 1952. Berarti kurang lebih sekitar 20 tahunan ya, 20 tahunan kemudian Indonesia bergabung dengan Nippon Bonsai Kyokai. Nah, dengan bergabungnya PPBI ke Nippon Bonsai Kyokai otomatis menyebabkan PPBI harus menjadi lebih aktif lagi di dunia internasional. Nah, emang terbukti pada yang menurut catatan gitu ya, PBBI menjadi semakin aktif di dunia internasional. PBBI pun setiap tahun hadir untuk dalam pameran bonsai dan suseki internasional di Jepang. Kemudian melangkah lebih lanjut di tingkat internasional pada tahun 1989, PPBI menjadi anggota World Bonsai Friendship Federation. Kemudian di tahun 1990 PBBI menjadi anggota International Bonsai Club atau ABC. Tulisannya IBC gitu ya. Kemudian PBBI pun ikut menghadiri acara-acara pameran bonsai yang diadakan oleh WBFF. Yang tadi tuh World Bonsai Friendship Federation. Seperti di Jepang pada tahun 1989, di Hawaii pada tahun 1990, dan di Florida, Amerika Serikat pada tahun 1993. Nah, bukti keseriusannya tersebut pada tahun 2014, 29 April, sebuah konferensi pers atau press release yang dipublikasikan di website Kedutaan Jepang di Indonesia. Ini bisa dicek langsung ya, karena saya pun baru ngecek kemarin. Jadi emang ada konferensi persnya dan masih tercatat di website Kedutaan Jepang untuk Indonesia. Bapak Sabto Darsono mendapatkan penghargaan berupa penganugerahan bintang jasa dalam mengokohkan hubungan Indonesia-Jepang melalui bonsai. Nah, Bapak Sabto Darsono mendapatkan penghargaan The Order of Rising Sun Gold and Silver Rays. Jadi mendapatkan penghargaan dari Jepang, penghargaan emas dan silver, kurang lebih kayak gitu. Gimana? Siapa beliau? Beliau Bapak Sabto Darsono adalah Ketua Umum Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia, mantan Ketua Umum IKJIKA. Dia menjadi Ketua Umum Bonsai pada tahun 1907 sampai 2005. Wah, lama juga ya jadi ketuanya. Dan dengan sepenuh hati memperkenalkan budaya Jepang melalui promosi bonsai di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selain itu, pada masa tugasnya di tahun 2003, beliau diangkat sebagai Ketua Umum hingga kini pun penganugerahan segenap tenaga bagi perkembangan perkumpulan ini.
PPBI di bawah kepemimpinan Bapak Sabto Darsono luar biasa, hingga kini memiliki kurang lebih 127 cabang di seluruh Indonesia dan menyelenggarakan pameran bonsai lebih dari 30 tahun. Kontribusi besar bagi promosi pemahaman terhadap Jepang di Indonesia. Perkumpulan ini juga atau PPBI juga telah mendapatkan penghargaan Menteri Luar Negeri pada tahun pada 50 tahun persahabatan Indonesia-Jepang, yaitu pada tahun 2008, dan akhir-akhir ini kontribusi besar dalam kegiatan yang diselenggarakan Jepang antara lain memamerkan bonsai dengan sukarela pada acara resepsi ulang tahun Kaisar yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Sampai masa sekarang, Indonesia aktif menyelenggarakan pameran dan kontes bonsai baik dari tingkat lokal, nasional sampai internasional. Nah, itu bisa dicek di YouTube ya, termasuk kegiatan bonsai internasional seperti ada ABC yang kemarin di Jakarta, terus ada yang di Tangerang BCI apa gitu, On Fire Bonsai itu, terus nanti ada Harmoni Bonsai, itu pameran-pameran internasional. Kalau yang lokal dan nasional udah banyak banget beredar di internet gitu ya, dari kayaknya tiap kota khususnya di Jawa gitu ya, dan di Sumatera itu udah banyak banget. Nah, oke, itu saja pembahasan kali ini. Pada pembahasan selanjutnya saya akan mencoba menguliti keilmuan bonsai, ya tentu saja dengan pengetahuan ID bonsai yang terbatas. Nah, ini yang video mungkin akan cocok sekali buat yang ingin mendalami bonsai dari sesuatu yang paling dasar. Nah, kita akan naik sedikit demi sedikit. Ini historisnya udah kita bahas. Ke depan video selanjutnya saya usahakan untuk membahas keilmuannya. Oke, terima kasih karena sudah menyimak. Saya ID Bonsai. Kita ketemu di video kita selanjutnya.